Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit untuk membahas tentang psikologi dengan tema perbedaan individual. Adapun fokus pembahasan kita ada 4. Pertama, pengertian perbedaan individu. Kedua, faktor-faktor perbedaan individu. Yang ketiga, macam-macam perbedaan individu. Dan yang keempat, implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, fokus kita apa pengertian perbedaan individu. Banyak pakar yang mengungkapkan tentang ini, tapi kita ambil satu contohnya. Misalnya Chaplin mengatakan bahwa perbedaan itu adalah perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Fokus kita yang kedua, teman-teman sekalian, adalah faktor-faktor perbedaan individu. Apa itu? Yang pertama, faktor bawaan atau genetik. Ini yang membentuk perbedaan kita, bawaan sejak lahir, percampuran dua sel ayah ibu kita, kemudian lahirlah kita menjadi manusia. Dan semuanya punya perbedaan. Kemudian kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dirinci menjadi 3 bagian. Apakah itu status sosialnya, kemudian budaya, dan urutan lahir. Fokus yang ketiga, teman-teman sekalian, macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, intelijensi. Saya menulis di makalah bahwa Howard Gardner membagi kecerdasan 9. Yang pertama, kecerdasan verbal. Kita biasa menjumpai orang yang jago bercerita di depan umum, public speaking, yang mampu menyihir orang dengan kata-katanya. Mereka memiliki kecerdasan verbal. Kemudian kedua, kecerdasan spiritual. Saya banyak baca di buku ini, Dana Sohar, bahwa seorang yang memiliki kecerdasan spiritual mampu memilih jalan lebih baik untuk memaknai kehidupan ini lebih baik. Kemudian ketiga, kecerdasan logika matematika. Kemudian keempat, kecerdasan spasial. Ini biasa dimiliki oleh seorang insinyur. Kemudian kelima, kecerdasan kinestetik. Kemudian keenam, kecerdasan musikal. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Ini biasa dimiliki oleh politisi yang hubungan baiknya dengan orang per orang bagus sehingga diterima semua kalangan. Kemudian kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang terakhir, kecerdasan naturalis yang menyatu dengan alam. Selanjutnya, macam-macam perbedaan individu. Yang kedua, gaya belajar dan gaya berpikir. Setiap orang berbeda cara belajarnya. Kemudian cara berpikirnya juga seperti itu. Ada yang lambat, ada yang cepat. Kemudian perbedaan individu selanjutnya, kepribadian emosi juga berbeda. Kemudian perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini perbedaan biologis. Di barat diperkenalkan istilah gender. Tapi secara pribadi saya tidak terlalu setuju karena ada yang suka sesama jenis itu sebenarnya penyakit. Kemudian perbedaan selanjutnya, perbedaan kemampuan, kemudian perbedaan kepribadian, perbedaan gaya belajar, kemudian terakhir perbedaan dalam bakat.
yang terakhir, yang keempat adalah implikasi dalam pembelajaran. Setelah kita mengetahui semua perbedaan-perbedaan individu, tentu kita punya formulasi dalam memperlakukan peserta didik. Apa itu? Yang pertama, upgrade dini. Upgrade dini di bahasa yang saya tulis di situ, bagaimana kemudian peserta didik bisa ditingkatkan lebih cepat kemampuannya setelah melihat kemampuan mereka yang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar cepat, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, ada namanya remedial. Remedial ini penting. Kalau kita membaca Quran, terinspirasi dari Quran, bahasa pengulangan itu luar biasa banyaknya. Ketika ada sesuatu yang sangat penting maka diulang-ulang terus berkali-kali. Begitu pula ketika ada kisah-kisah yang penting, maka dibicarakan sepanjang surat-surat itu. Kemudian itu penting. Kemudian yang terakhir, pengayaan, misal penugasan atau kerja kelompok dan lain-lain, agar pembelajaran apa yang sudah dipelajarinya lebih mengena, lebih terkesan di hati peserta didik. Seperti itu teman-teman sekalian. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.